Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para hadirin sekalian yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Pada malam hari ini kembali lagi kita ke acara Tadarus Budaya. Dan pada malam hari ini kita bersama Asrama Mahat Ali. Marilah kita saksikan bersama acara kita pada malam hari ini, yakni Tadarus Budaya. Al-kaunu adha'a minki Makkah syarifah. Hayya bina nas'a wa nuqabbil Ka'batal mahrusa. Al-kaunu adha'a minki Makkah syarifah. Hayya bina nas'a wa nuqabbil Ka'batal mahrusa. Al-kaunu adha'a minki Makkah syarifah. Hayya bina nas'a wa nuqabbil Ka'batal mahrusa. Tala'u Arafati wa labbu nalu munahum. Sallu bimina ya aini dhahu dhahayahum. Tala'u Arafati wa labbu nalu munahum. Sallu bimina ya aini dhahu dhahayahum. Al-kaunu adha'a minki Makkah syarifah. Hayya bina nas'a wa nuqabbil Ka'batal mahrusa. Al-kaunu adha'a minki Makkah syarifah. Hayya bina nas'a wa nuqabbil Ka'batal mahrusa. Tala'u Arafati wa labbu nalu munahum. Sallu bimina ya aini dhahu dhahayahum. Tala'u Arafati wa labbu nalu munahum. Sallu bimina ya aini dhahu dhahayahum. Al-kaunu adha'a minki Makkah syarifah. Hayya bina nas'a wa nuqabbil Ka'batal mahrusa. Al-kaunu adha'a minki Makkah syarifah. Hayya bina nas'a wa nuqabbil Ka'batal mahrusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Jumpa lagi bersama saya Ayu Wardani, tentu di acara kesayangan kita Tadarus Budaya. Oke pemirsa yang ada di rumah, sama seperti malam-malam sebelumnya, Ayu Wardani tentunya tidak sendirian di studio ya. Saya sudah ditemani oleh pemateri yang luar biasa pada malam hari ini. Dan juga tidak kalah, kita juga ditemani oleh mas-mas yang cakep-cakep dari Asrama Mahat Ali. Asrama Mahat Ali merupakan salah satu asrama laki-laki ya, asrama laki-laki ya, dari Pondok Pesantren Sunan Derajat, yang tadi salah satu penampilannya sudah kita dengarkan bareng-bareng. Itu tadi penampilan Al-Banjarinya namanya apa Mas? Alhamdulillah.
Baru kali ini saya menyebutkan nama Al-Banjari nggak susah ya. Alhamdulillah ya. Tadi dengan alunan musiknya juga enak, suaranya apalagi ya. Yang nabuh apalagi ganteng-ganteng, alhamdulillah. Oke, langsung saja ini di sebelah kanan saya. Ini mungkin bagi sekitar warga Pondok Pesantren Sunan Derajat atau di daerah Paciran dan sekitarnya tidak asing lagi dengan beliaunya, yaitu Bapak Dr. Haji Ainur Rafiq, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya. Untung laki-laki ya, nek perempuan kalah merdu besok diganti saya jadi host. Assalamualaikum Ustadz, Ustadz ya manggilnya. Waalaikumsalam Bu Nyai. Sedikit fitnah tapi bermakna. Bapak Ainur Rafiq, terima kasih karena sudah hadir di Tadarus Budaya pada malam hari ini, yang notabene kita ketahui beliau sangat sibuk sekali ya, 24 jam beliau sibuk ya. Kesibukannya apa kita tanya saja ke beliau. Kesibukannya hari-hari apa Bapak? Tidak hanya 24 jam, bahkan kadang lebih 27 jam. Ini Bentar, saya mikir, ini saya pesen jam dindingnya di mana ya? Jadi ada sebuah teori baru. Apa itu? Walaupun satu hari ini sebenarnya 24 jam, tapi saya pribadi bisa melakukan sampai 27 jam. Luar biasa. Mengapa bisa seperti itu? Ini pasti biasa di luar. Iya, karena memang saya biasanya di luar sekali gitu ya. Mengapa bisa seperti itu? Sebenarnya ketika kita mencoba melakukan sebuah tugas jam 7 sampai jam 12 pada saat saya harus mendampingi anak-anak muallimin, maka di sela-sela itu saya memberikan tugas karena di sisi lain saya harus mengisi pengajian di masyarakat gitu kan. Di masyarakat ngisinya 2 jam. Berarti double. Mulai jam 7 sampai itu kan double gitu kan. Sehingga saya punya 2 fungsi. Itulah yang terus kemudian dimaknai bahwa satu hari tidak hanya 24 jam, bisa menjadi 27 jam. Bisa juga sampai 30 jam. Itu Jadi orangnya satu tapi aktivitasnya ganda. Ya, itu sebuah teori baru yang kemarin juga saya temukan gitu kan ya. Luar biasa ya kan. Seperti saya saat ini saya juga di Tadarus Budaya ya, tapi pikiran saya tidur di rumah ya kan. Ini luar biasa itu anom al ibadah asom ibadah juga. Ini juga anom ibadah ini. Tidur tapi ibadah karena memang ada niat sejak awal gitu kan ya. Luar biasa. Jadi saya niat tidur aja ya ibadah. Ya, selain di mualimat kegiatan sehari-hari apa? Ya. Kegiatan saya untuk hari Sabtu dan Ahad saya di MTS dan MA Tahfidzul Al-Qur'an Al-Fatimiyah. Oh, di Al-Fatimiyah. Ya, itu pada waktu hari Sabtu dan Ahad. Hari Selasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya berada di Madrasah Mu'alimin Mu'alimat. Saya mengajar bagian materi bahasa Inggris itu kan ya. Bahasa Inggris ya, luar biasa itu kan. Kemudian pada waktu siangnya mulai hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis saya berada di Insut, Institut Pesantren Sunan di Derajat. Insut juga? Ya, di Insut juga. Itu tugas saya di kegiatan yang ada di pesantren Al-Fatimiyah ataupun di pesantren Sunan Derajat. Di samping itu juga kegiatan saya di pesantren saya pribadi. Karena nggak ada pesantren sendiri? Iya, saya kemarin mendapatkan amanah dari Romo Yai, lulusan derajat wajib membuat pesantren gitu ya. Nah, apalagi ini calon-calon kiai gitu ya. Mahat Ali, calon-calon kiai. Daftar jadi penyanyi Puri? Dan jangan khawatir pada saat nanti bahwa bunyai-bunyai akan mencetak menjadi calon-calon kiai gitu kan. Artinya apa? Ibu-ibu, mbak-mbak yang sekarang belajar di Mahat Ali, mereka nanti akan kawin dengan orang-orang MPI ekonomi karena barokahnya Mahat Ali. Orang-orang MPI dan
ekonomi serta KPI itu nanti akan menjadi bunyai, menjadi Pak Yai gara-gara bunyai itu gitu kan. Amin. Itu kalau kegiatan di formal. Beda lagi kalau kegiatan di non formal, di pesantren. Karena memang biasanya ini saya mencoba untuk selalu istiqomah membangunkan santri-santri, khususnya Mahat Ali ini santri yang luar biasa ini. Oh, Ya. jadi memang hubungannya sudah klik ya sama Mahat Ali. Ya alhamdulillah ada sentuhan-sentuhan batin gitu kan ya. Aduh. Jadi jam 2:30 kami sudah mulai membangunkan anak-anak santri yang ada di Sunan Derajat, kurang lebih sekitar 6 ribuan itu. Kita Dibangunkan? mencoba untuk kita bangunkan semuanya. Dengan cara? Ya kita mendatangi setiap kamar-kamar. Oh, saya kira langsung disemprot pakai air. Langsung semprot itu ya. Nah itu nanti setiap pengurusnya akan kita bangunkan itu pada waktu pagi. Setelah itu kita mengikuti jamaah subuh bersama dengan santri-santri yang hebat ini. Kemudian mendampingi untuk kegiatan ngaji salaf dan pengembangan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Memang itu tugas saya setiap hari. Jadi tidak hanya mengajar tetapi menjadi pengurus. Kalau Romo Yai pernah menyampaikan, menjadi guru itu mudah, kucing aja bisa gitu Romo Yai. Tetapi yang berat itu memang menjadi pengurus. Lah inilah nanti yang akan dicetak menjadi calon-calon pengurus dan calon-calon kiai gitu. Amin, amin, amin. Luar biasa. Ini saya lihat aktivitas banyak sekali ya, padat, tapi alhamdulillah Nje. Ini tidurnya berapa jam sehari? Kan ini saya penasaran ya. Iya. Banyak sekali kegiatan gitu. Kegiatan ketika kita setelah dari insut jam 5, kemudian kami mencoba untuk ngecek anak-anak yang jamaah pada waktu Masih maghrib. nyempatin Iya. untuk ngecek juga lagi. Menyempatkan itu, mumpung kita diberikan kesehatan oleh Allah. Luar Kapan lagi kita bisa biasa. mengabdi kalau tidak mulai sekarang? Itu sampai maghrib. Setelah maghrib kami ngajar anak-anak kita Mukhtar Al-Hadis yang dikarang oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi sampai Isya. Setelah Isya kemudian kami mendampingi guru-guru untuk LBBA pengembangan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Gurunya juga didampingi. Iya, kita dampingi. Itu sampai jam 9:30. 9:30 kemudian kami ngecek anak-anak yang khusus program tahfidz Al-Qur'an di pondok saya, karena memang saya diamanahi oleh Romo Yai, alhamdulillah khusus program tahfidz Al-Qur'an sampai jam 11. Luar Itu biasa. kegiatan yang saya lakukan. Keren sekali. Tapi pada malam hari ini beliau menyempatkan hadir dan menemani kita di Tadarus Budaya. Tepuk tangan dong buat Ustadz Ainur Rafiq, luar biasa. Oke, saya mau bincang dulu Ustadz dengan yang di sebelahnya. Aduh, tertarik sekali saya. Sebelum Ustadz Ainur Rafiq nanti menjelaskan tentang tema kita, yang pada malam hari ini kita akan mengupas tentang kurikulum pesantren gitu. Okay? Mas siapa namanya? Bisa dipakai mungkin? Bunyi? Oh nggak bunyi, dilempar saja. Kalau dilempar kan pasti bunyi ya. Assalamualaikum. Bicaranya dilembutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ya kan, bukan lagi. Dengan Mas siapa? Muhammad Aziz. Dari mana Mas? Saya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Pontianak, luar biasa. Kesini jalan kaki tadi? Oh, enggak. Jelas jalan kaki kan dari Oh, asrama, dari ya kan? jalan kaki. Iya kalau dari Pontianak jalan kaki kapan nyampainya di sini? Nggak jadi syuting dong ya kan? Berapa lama sudah mondok di pesantren Sunan Derajat? Udah masuk 2 tahun kayaknya. Baru 2 tahun. Kayaknya saya Sekira juga 2 tahun. bingung ini 2 siapa tahun. ya 2 tahun. 2 tahun. Maaf ini Masnya dari Mahat Ali ya, Iya, dari Mahat Mahat Ali. Ini saya lihat kan wajahnya sudah kayak wajah-wajah agak expired gitu kan ya. Biasanya yang datang ke studio itu wajahnya kan imut-imut, masih SMP gitu kan, sanawiyah. Ini wajahnya sudah, nah ini lulusan dari apa aja? Maksudnya penghuninya dari mana aja? Penghuni ya kan nggak enak. Iya, penghuninya nih semuanya mahasiswa. Oh mahasiswa, makanya mukanya expired ya. Oh jadi Mahat Ali khusus mahasiswa? Ya, mahasiswa ya jurusan Mahat Ali. Jurusan Mahat Jurusan Mahat Ali, Ali. tinggalnya di asrama Mahat Ali. Mahat Ali. Mahat Ali sendiri itu apa sih Mas?
Mungkin yang pemirsa, mungkin kalau pemirsa yang di studio udah tahu ya kan. Tapi kalau pemirsa yang di rumah mungkin nggak ngerti nih yang dari tadi kita ngomong Mahat Ali itu apa sih? Kalau yang di Sunan Derajat ini Mahat Ali itu salah satu program studi yang ada di Fakultas Tarbiyah. Ya Mahat Ali di Fakultas Tarbiyah itu, tapi ini kita afiliasinya ke program bahasa Arab. Bahasa Arab, berarti pinter bahasa Arab nih. Coba sapa pemirsa dengan bahasa Arab. Assalamualaikum, kaifa ahwalukum? Jawabannya gimana? Alhamdulillah. Bikhairil, alhamdulillah gitu ya. Oh, saya bisa bahasanya. Oh, bisa sih bahasa Arab ismuka ya kan. Saya bisa sedikit mbak ngerpek, saya ini ngerpek aneh. Aja berarti masuk di Pondok Pesantren Sunan Derajat itu saat kuliah. Dari saya nggak mau ngomong tapi saya simpen di hati Ustadz ya kan, nggak enak sama Ustadz gitu kan. Oke, saya yang ada di rumah itu tadi dari ketua asrama bukan ya, sekretaris asrama ya, dan nanti kalau sudah tidak betah di asrama pindah ke rumah saya. Oke pemirsa, kita belajar mengenai tentang kurikulum pesantren yang akan dijelaskan langsung oleh Bapak Ainur Rafiq. Pak Ainur Rafiq ini mungkin pemirsa yang ada di rumah pengen mondokkan anaknya gitu nih di pondok pesantren. Nah mungkin ini kan pemirsa mungkin ada yang awam nih. Di pondok pesantren apakah ada apa kita cuma tinggal ngaji dan ngaji aja, apa ada tatanan kurikulumnya di dalamnya? Monggo dijelaskan. Terima kasih kepada ibu siapa, saya juga nggak kenal ini. Bukan ibu. Oh, bukan adik. Ibu. Adik. Adik Ayu. Adinda Ayu Hasanah gitu ya. Ya, jadi memang tema malam ini kaitannya dengan kurikulum pesantren ya. Ini memang penting. Jadi kurikulum itu kan sebenarnya kalau kita melihat kurikulum itu dari kata kurir yang artinya jarak tempuh gitu kan ya. Artinya apa? Kurir jarak yang dimaknai jarak tempuh. Oh, kalau saya taunya kurir kan ngantar barang gitu ya. Antar barang itu. Sama juga antar barang itu ada sebuah jarak yang harus ditempuh. Gitu. Iya. Itu pemaknaan awal. Jadi kurikulum itu dari kata kurir, jarak tempuh di mana ada start dan ada finish gitu kan ya. Artinya apa? Artinya bahwa teman-teman ini ketika belajar memang harus ada target yang harus dicapai. Kita di pesantren, maka hari ini kita harus mulai belajar. Sampai kapan? Kalau Mahat Ali ini sampai 4 tahun, maka targetnya 4 tahun harus dicapai. Apa yang harus dicapai oleh calon-calon kiai ini? Misalnya, mereka harus menguasai kajian kitab gitu kan. Apalagi kalau di sini Romo Yai ngajar kajian kitab Ihya Ulumuddin, Samsul Ma'arif, Mambaul Hikmah. Itu nanti akan dipelajari oleh mereka. Ini artinya bahwa kurikulum yang ada di pesantren ini memang harus ada jarak tempuh yang harus diselesaikan oleh mereka-mereka ini. Kaitannya dengan pesantren gitu ya. Pesantren itu kan dari kata santri aslinya. Pesantren dari kata santri awalan pe dan akhiran an. Gitu kan. Santri berarti di situ diartikan anak yang belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi santri harus belajar sungguh-sungguh. Berarti kalau ini nggak sungguh-sungguh bukan santri. Berarti bukan ya. santri gitu kan ya. Sungguh-sungguh enggak? Sungguh-sungguh tidurnya. Tuh nurut enggak gitu kan. Jadi antrinya santri itu memang harus belajar sungguh-sungguh ya. Kalau mereka bisa menyampaikan istihada yastahidu istihatan gitu kan bahasanya. Aduh, mereka. apa itu? Apa itu kan? Santri itu berarti harus belajar sungguh-sungguh. Itu santri. Kalau pesantren berarti tempat wadahnya. Ya, wadah. Funduk kalau bahasa teman-teman ini. Funduk. Funduk ala pondok. Ya. Ada juga yang disebut dengan istilah asrama yang diasmarakan. Ada ini agak enak sedikit. Iya gitu kan. Ini penting gitu kan. Jadi di pesantren ini tadi kalau saya sampaikan pesantren itu dari kata
Santri awalan pe akhiran an. Itu kalau kita memaknai itu yang pertama. Tetapi kalau dimaknai dari bahasa Tamil bahwa santri itu dimaknai guru ngaji. Artinya apa? Ke depan bahwa santri mu'alimin, mu'alimat dan melanjutkan ke ma'at ali ini nanti akan dijadikan proyek kiai. Kiai di proyek. Iya gitu kan. Kiai di proyek. Ini kira-kira Ahmad Ali siap ya untuk jadi kiai-kiai ya? Siap gak siap? Harus siap ini. Ngelihat potongannya gimana gitu ya. Siap lah ya Pondok Pesantren Sunan Derajat, tepuk tangan dong. Mungkin ada nggak Pak ya, mungkin ini bisa di kurikulum yang ditekankan di pondok pesantren itu apa sih? Oh iya, untuk di pesantren Sunan Derajat ini memang berbeda dengan pesantren yang lain. Beda. Oh, lebih unik ya. Ini luar biasa, sangat general. Walaupun sebenarnya kurikulum itu ada pencapaian yang ingin dimiliki oleh sebuah pesantren. Maka pesantren ini memang punya khas-khas yang berbeda. Oke. Misalnya, Kalau pada umumnya dulu nih, kalau pada umumnya di pesantren itu seperti apa sih? Secara umum, sebelum saya menyampaikan ke sana, karena pesantren itu kan terbagi menjadi beberapa macam. Masih dibagi lagi. Iya, itu luar biasa itu. Dibagi menjadi berapa? Ada definisi pesantren modern, ada definisi pesantren semi modern, ada pesantren salaf, ada pesantren semi salaf. Oh, masih salaf ada semi salaf. Iya. Kalau pondok pesantren Sunan Derajat ikut yang Melihat dari sudut pandangnya masih seperti itu nih. seperti itu. Kalau kita berangkat ke sebelah baratnya masjid dengan model ciri bangunan yang seperti itu, maka mereka akan melihat, ini pesantren kayak gini ya bangunannya, kok pering-pering kayak gubuk, ini berarti pesantren salafi. Oh, jadi melihat dari karakter bangunan. Iya, karakter bangunan. Itu ciri yang pertama. Nanti masih ada banyak ciri itu. Tetapi ketika kita nanti diarahkan ke sebuah tempat, misalnya di asrama Sunan Kalijaga, di asrama Bonang, di sana dengan menggunakan media, fingerprint dan yang lain, itu masuk pada definisi pesantren modern. Gitu. Karena sudah serba modern. Ya, gitu ya. Oke, mungkin lanjut. Begitu pula kalau tadi saya sampaikan dengan pesantren semi modern dan semi salaf. Semi modern itu bagaimana? Ya karena memang di pesantren Sunan Derajat di sana ada juga kajian kitab eksak, di sana juga ada kajian kitab salaf termasuk kitab Ihya Ulumuddin. Maka ketika kita datang ke bangunan yang model seperti itu adalah pesantren yang salaf, ketika kita pindah ke tempat yang lain menjadi pesantren yang modern, maka ini akan menyeimbangkan bahwa ini pesantren salaf, pesantren modern, sehingga disebut juga istilah pesantren semi modern dan Atau semi salaf. Karena memang bercampur tadi. Bercampur itu. Oke, lebih jelasnya kurikulumnya seperti apa nih Pak? Ya, tadi saya sampaikan untuk pesantren ini karena memang masuk pada kategori salaf juga kan. Ada masuk pada kategori salaf, ada yang masuk pada kategori modern. Maka perlu saya sampaikan, jadi saya tadi kan menyampaikan bahwa kurikulum itu kan ada sebuah batasan pencapaian yang akan diinginkan. Kalau ada indikatornya. Iya, ada indikatornya itu kan ya. Kalau mahasiswa yang berada di pesantren, maka mereka ini memang pengkajiannya adalah pada kajian kitab kuningnya itu, pada kajian kitab dispesialisasikan ke situ. Gitu. Jadi memang kita melihat pada sudut pandang yang mananya gitu. Berbeda dengan pesantren Langitan misalnya yang ada di sana. Itu khusus kajiannya apa? Kitab salaf. Berbeda lagi dengan pesantren yang Gontor. Materinya apa? Kajiannya pada penguasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi memang ada ciri khasnya masing-masing gitu. Oke. Gitu. Mungkin bisa di skip dulu. Oke, pemirsa yang ada di rumah, mungkin kalian pemirsa yang ada di rumah penasaran gitu kan. Bagaimana sih, apa sih ciri khusus dari Pondok Pesantren Sunan Derajat, kurikulum apa yang diangkat dari Pondok Pesantren Sunan Derajat ya kan? Karena kita tahu Pondok Pesantren Sunan Derajat pada saat ini merupakan pondok pesantren yang luar biasa besarnya dengan beribu santriwan dan santriwatinya, namun mereka semua juga mempunyai
keunikan yang khas di masing-masingnya, kita mengangkat seni dan lain sebagainya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di layar kaca Anda bersama saya Ayu Wardani di Tadarus Budaya. Wujudku berdoa, dalam tangisku menyesal. Astagfirullah, bukalah pintu taubatku. Dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal. Astagfirullah, bukalah pintu taubatku. Luar biasa, terima kasih pemirsa yang ada di rumah karena Anda masih tetap stay di layar kaca Anda. Tepuk tangan yang meriah untuk Simponi Nada. Terima kasih Mbak Puri dan teman-teman yang sudah setia menemani Tadarus Budaya di malam-malam harinya dengan alunan suara merdunya ya. Yang merdu suaranya Mbak Puri apa gitarnya nggak tahu, yang penting sama-sama merdu ya kan. Oke pemirsa yang ada di rumah, kita lanjut berbincang-bincang mengenai tentang kurikulum di pesantren, khususnya di pesantren Pondok Pesantren Sunan Derajat. Pak Ainur, kita lebih lanjut lagi. Tadi kalau di umum kita ciri khasnya adalah kita lihat di kitab dunia ya. Tapi ini Pondok Pesantren Sunan Derajat saya lihat itu ada keunikan sendiri dari pondok-pondok yang lain. Nah, mungkin dari Bapak bisa menjelaskan dari keunggulannya apa nih di Pondok Pesantren, monggo. Untuk pesantren Sunan Derajat memang keunikannya ini tidak bisa dimiliki oleh pesantren yang lain. Khas gitu ya. Termasuk apa? Lulusan derajat itu 99,9% bisa nyuwuk gitu kan ya. 99,9% bisa nyuwuk. Yang gitu 1% berarti pas waktu diajar tidur. Nanti Mas Ali sudah bisa belum ini, Pak? Ya, rata-rata mereka ini sudah bisa nyuwuk. Itu, nanti tolong suwuk hati saya supaya tidak mudah patah hati gitu ya. Makanya rata-rata santri derajat itu Masya Allah kalau sudah waktunya udah lulus kuliah itu langsung aja kalau ada wanita yang langsung buka praktek diinginkan itu langsung dibaca Bismillahirrahmanirrahim, wanita itu langsung tertarik dan ikut cinta gitu kan. Bismillah saja. Tentunya ada enggak, pemirsa yang di rumah mau nyatet ya. Ada doa khusus itu nanti. Kalau sudah waktunya datang ke rumah saya bawa gula 2 kilo, saya kembalikan 3 kilo nanti. Wah lumayan, 10 hari saya ke rumah Pak Ainur Rafiq lumayan dapat 10 kilo ya kan. Monggo dilanjut. Selain bisa nyuwuk, nah ini kalau nyuwuk itu biasanya itu identik yang dipandang orang-orang seperti itu ya. Kalau punya anak yang lulusan dari pondok pesantren pasti kebanyakannya adalah yang itu pulang-pulang buka praktek ahli penyuwuan gitu ya. Yang kedua kalau tidak gitu ngulang ngaji, jadi mutin. Apakah hanya sebatas itu? Monggo. Karena memang pimpinan kita Syekhina Kiai Haji Abdul Ghafur itu memang beliau pemimpin yang luar biasa. Artinya bisa melihat sebuah keadaan,
sumber daya alam, sumber daya masyarakatnya gitu. Ya, kan, SDM ya. Ya. Jadi memang di sini ada sumber daya alam, ada sumber daya masyarakat. Artinya apa? Kebutuhan masyarakat ini apa? Karena kebutuhan masyarakat ada yang ingin menjadi camat, ingin menjadi bupati, ingin menjadi menteri, ingin menjadi angkatan laut, maka di pesantren disiapkan semuanya. Disiapkan sesuai dengan kebutuhan Sesuai dengan masyarakat. kebutuhan itu ya. Jadi lulusan Pondok Pesantren Sunan Derajat bukan hanya bergerak di bidang pelulusan menjadi kiai. Tidak hanya sebatas itu. Nah. Makanya di sini di pesantren kita ada SMP negeri yang liburnya juga harus mengikuti aturan pesantren. Jumat ya. Jumat gitu. Ada SMK. Di sana ada 13 jurusan itu, mulai dari mana ini? Awas Mas ya. Agak jelas. Mulai dari atas gunung sampai di laut. Dan tidak hanya sekedar itu, langsung sekalian praktek gitu. Langsung sekalian Itu praktek. kehebatannya di Sunan Derajat kayak gitu. Kemudian untuk nah ini saya lihat di Sunan Derajat sendiri juga yang sering datang di Tadarus Budaya ini para santri-santrinya juga kreatif, selalu punya seni sendiri-sendiri di masing-masing asramanya gitu ya. Nah ini memang kayak anak-anak belajar seperti itu emang masuk di kurikulum pesantren atau seperti apa? Sebenarnya di pesantren itu disiapkan bakat minat, tetapi santri yang mondok di Sunan Derajat itu memang punya sebuah kelebihan yang berbeda. Kelebihan berbeda. Ya, Kalau saya kelebihan misalnya berat badan gitu ya. Sempat kemarin itu, ini dari Mahat Ali juga ini ada. Siapa? Ada santrinya ini. Siapa Yang yang mana? namanya ini? Yang paling tampan ini. Ada. Sebentar, Iya. tampan kan identik. Menurut Pak Anrofik yang tampan yang mana? Yang paling tampan ini. Heeh. Dia ini walaupun belajar di Mahat Ali ya, Masya Allah. Kaitannya dengan media. Beberapa tahun kemarin, 5 tahun kurang lebih ya, dia bisa untuk memindah rekening dari satu orang ke rekening yang lain. Aduh, tolong dong diisi rekening saya Mas. Ntar saya japri ya nomor rekeningnya ya. Kebetulan saldo saya 0 gitu. Siapa tahu bisa bertelur gitu kan, bisa netes. Tetapi karena ini dia punya SDM pesantren, dia nggak berani. Oh, Gitu ini kan, dia. Kehebatannya dari pesantren seperti itu gitu kan. Jadi tidak berani melakukan dusta di antara kita ya. Iya, jadi emang unik-unik dan selalu diwadahi oleh Pondok Pesantren Sunan Derajat. Seperti bakat minat, apakah juga kemudian ini kebutuhan santrinya juga dipenuhi gitu? Misalnya ada yang kayak kepingin nyanyi, apa boleh ya di Pondok Pesantren Sunan Derajat? Sunan Derajat ini memang luar biasa gitu ya, saya sampaikan. Beberapa tahun kemarin ada slang yang datang ke sini. Ada band slang. Band slang itu kan ya, sehingga banyak slenger itu kan. Kalau ini slangean, ini simfoni nada ini. Ini seher gitu kan, syekh kiai dan banyak seher-sehernya. Oh, seher mania. Sempat ada sebuah kelompok dan masyarakat, tokoh masyarakat juga menyampaikan, Romo Yai ini gimana? Masa orang-orang seperti slang itu datang ke pesantren Sunan Derajat? Mereka memang memaknainya berbeda. Setelah mereka datang, banyak slenger-slenger yang datang ke sini. Gara-gara itu sehingga mereka banyak yang mondok di pesantren Sunan Derajat. Karena tertarik. Disitulah Awalnya tertariknya itu. ya, tertariknya itu. Kalau kita mau mengumpulkan slenger-slenger itu kan nggak akan mungkin datang. Tetapi karena gurunya yang slang itu datang, sehingga semuanya datang ke pesantren ini. Akhirnya ada yang Akhirnya kecantol. banyak yang belajar di tempat ini. Maka beliau pernah menyampaikan, di Pondok Derajat ini Masya Allah, yang belajar ketika kita tanyai, Bapak pekerjaannya apa? Mabuk. Mabuk ya. Pekerjaan mabuk. Pekerjaannya itu mabuk minum itu loh. Dibayar ya. Itu luar biasa itu. Ada lagi tekanan, Bapak pekerjaannya apa? Judi. Tetapi seorang kiai yang karismatik, tugas Romo Yai bagaimana? Di pesantren itu tugasnya anak yang nakal kita dandani. Tidak ada mobil yang bagus dibawa ke bengkel, itu tidak. Ya mobil-mobil yang bosok-bosok itu loh, yang rusak-rusak itu dibawa ke bengkel. Bukan gitu. saya yang ngomong ya.
Ustadz yang jenengan loh ya yang ngomong ya. Jadi memang sebenarnya ini ya belajar untuk menata diri mereka-mereka yang datang untuk ke Pondok Pesantren Sunan Derajat gitu ya. Barangkali mesinnya ada yang rusak gitu ya, entah mesin yang sebelah mana gitu yang rusak. Ustadz ini nah, ada nggak sih sebenarnya yang di Pondok Pesantren Sunan Derajat itu ini loh kurikulum yang khusus karena sesuai dengan keinginannya pendidikan karakternya seperti gimana gitu. Jadi mau wujud tujuannya itu seperti apa? Iya. Tadi memang saya menyampaikan pernah juga saya ya tanya kepada Romo Yai, sebenarnya pesantren derajat ini nanti mencetak apa? Mencetak sesuai kebutuhan. Mencetaknya sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Jadi, lulusan derajat kalau teman saya sekelas pada waktu tahun 93 lulus alia. Sekarang itu dia menjadi arsitek pembangunan. Dan dia langsung yang membangun masjid Sunan Derajat, yang membangun masjid Jelak itu teman saya sekelas. Mereka menguasai sampai seperti itu. Ini lulusan Sunan Derajat. Ada lagi karena memang di Sunan Derajat ini memang sangat general. Jadi memang kebutuhannya apa yang disampaikan oleh Romo Yai, kebutuhan di masyarakat itu apa, kita harus mencukupi semuanya. Jadi secara makna letterlek kurikulumnya Sunan Derajat kayak apa? Mengikuti kebutuhan masyarakat. Ya, jadi sesuai masyarakat butuh apa di Pondok Pesantren Sunan Derajat sudah disiapkan. Nah mungkin ada ciri khusus nih Pak. Mungkin sebenarnya lulusan Pondok Pesantren Sunan Derajat itu pasti ada khusus cirinya. Nah ada nggak gitu cirinya khusus seperti apa gitu? Anaknya yang bagaimana gitu? Lulusan derajat ini yang memang luar biasa itu apa ya? Ada sebuah kepedulian sosial. Jadi lebih ke kepedulian sosialnya. Kepedulian sosial ini yang tumbuh dan berkembang di pesantren Sunan Derajat. Ini terbukti lulusan-lulusan derajat ketika berada di masyarakat dibutuhkan dan membangun TPQ, membangun pesantren, membangun lembaga, semua masyarakat ikut bekerja sama jiwa dengan kepeduliannya. Jiwa kepeduliannya itu. Sehingga kalau saya yang memang doktornya itu doktor ilmu sosial, saya memahami betul. Oh ternyata Romo Yai itu menginginkan ending akhirnya bagaimana kepedulian Sunan Derajat lulusan ini nanti bisa untuk peduli terhadap orang lain. Kalau disebut dengan istilah bahasa Arab itu kan al-ithar, peduli terhadap orang lain. Jika kita peduli terhadap orang lain, maka Allah juga akan peduli terhadap kita. Itu kata kunci yang disampaikan oleh Romo Yai. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk Ustadz Ainur Rafiq. Oke, ini Mas supaya nggak diem nih saya tanya ya kan. Ditakoni drek-drek ya kan. Ini Mahat Ali ya kan, Mahat Ali. Nah kalau tadi dari Ustadz menjelaskan banyak sekali kurikulum sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Di Mahat Ali sendiri yang menonjol perbedaan asrama Mahat Ali dengan yang lain apa nih? Kalau yang kami rasakan secara pribadi mungkin kita lebih banyak ke kajian kitab salaf itu. Kajian kitab salaf. Jadi kita ada sharing, ada musyawarah malam biasanya. Ya kita ini yang beda di asrama yang lain. Asrama yang lain. Kita lebih sering ke musyawarah itu. Jadi antar mahasiswa antar satu yang dan yang lainnya itu kita sering diskusi lah. Tergantung temanya apa. Kalau malam ini usul fikih, besok fikih, atau besok secara nahunya begitu. Oke. Untuk pembagian asrama sendiri itu milih atau memang sudah ditetapkan? Kalau yang Mahat Ali kita ini ditetapkan. Ditetapkan seperti apa nih syaratnya? Pokoknya kalau yang kemarin itu barang siapa mahasiswa yang masuk ke jurusan Mahat Ali berarti masuk ke asramanya asrama Mahat Ali tersebut. Oh gitu. Jadi tidak bercampur baur dengan mahasiswa yang lain gitu. Tapi yang perempuan laki-laki dipisah ya? Ya dipisah. Dipisah. Iya kan saya tanya, saya takutnya pemirsa yang ada di rumah kan salah paham karena tadi penjelasannya pokoknya mahasiswa yang Mahat Ali jadi di asrama Mahat Ali, tapi tetap dipisah, ada pondok pesantren cewek dan pondok pesantren cowok seperti itu. Oke. Tantangannya sendiri ketika di asrama Mahat Ali perbedaannya dengan asrama yang lain apa nih? Ada nggak tantangannya? Kalau yang kami rasakan ya tantangannya itu kita nih merasa mungkin agak punya apa ya,
beratnya itu dipandang oleh orang lain, kita harus menjadi uswah bagi yang lain. Oh, Karena kan oke, tadi oke. udah dibilang Pak Haji Rafiq bahwasanya kita ini yang dikaderkan menjadi calon kiai. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang kira-kira kurang baik sedikit saja, penilaian kita langsung tuh, wah masa calon kiai pakai gitu. Oh, luar itu biasa. agak tantangannya begitu. Masa calon kiai kayak begitu? Kan gak enak ya kan, langsung gitu ya. Jadi akhirnya membatasi dirinya. Jadi kalau misalnya ada azan gitu, sholat di depannya imam sendiri ya, cepetan gitu. Ya, jadi ada tantangannya di situ. Jadi lebih ke arah seperti kayak terkekang ya. Terkekang nggak sih? Enggak ya? Ya, insya Allah enggak. Enggak ya, Enggak. insya Allah enggak. 2 tahun di Mahat Ali. Nah ini dapat apa aja nih? 2 tahun ya. Ada yang lebih dari 2 tahun di Mahat Ali? Sama semua. Atau asramanya cuma 1 Mahat Ali ini aja, atau ada Mahat Ali 1, Mahat Ali 2 enggak? Mata Ali cuma ada 1 ya. Ada 1 ya, ini aja Ini isinya. Orang-orang ini aja. Ada yang lain sebenarnya, cuman ada yang izin pulang gitu. Oh, ada yang masih zikiran ya, karena calon kiai tadi yang di asrama. Ya. Tadi saya tanya apa sampai lupa loh. Iya. Saya nggak enak soalnya calon kiai nggak berani mandang lama-lama saya. Jadi tantangannya seperti itu ya. Jadi lebih kayak membatasi diri karena memang dicetak sebagai calon kiai. Nah, sudah dapat apa aja nih selama 2 tahun di Mahat Ali? Kalau saya pribadi ya mungkin dari pembelajaran baca kitab. Baca kitab. Maknani itu ya kalau nggak Maknani. salah gitu ya. Karena kalau dulu saya juga pondok tapi bukan di sini, di Ponorogo. Kalau di Oh, Ponorogo hijrah itu dari pondok satu ke iya, pondok lain. hijrah. Wah, jauh loh Pontianak loh. Saya jalan kaki aja ke sana nggak pernah kok. sama, nggak pernah jalan kaki juga. Iya, gimana dari Ponorogo? Kalau di sana kan sistemnya lebih ke modern. Dan di sini dengan sistem yang tadi di sini kan kolaborasi tadi, sistem semi salaf dan semi modern. Di sini ada bahasa juga, ada LPBA tadi, tapi pengajian kita ini tetap menggunakan kurikulum salaf. Jadi menggunakan utawi, ikiku itu masih pakai. Itu mungkin yang saya dapatkan di sini itu. Sistem ngaji. Kalau di sana salaf. enggak ya. ada. Karena memang bukan utawi, kalau di sana ya kan Ponorogo bahasanya beda. Ngoten ya Ustaz ya. Oke, saya kembali ke Ustadz Rafiq lagi. Ustadz, pada pemaparan kurikulum itu kalau kita tadi dijelaskan bahwa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, melihat juga enggak sih kebutuhan santri atau dipaskan dengan keadaan santri yang ada kurikulumnya ini? Kita melihat kalau di Insud aja ya, itu kan memang ada banyak prodi gitu kan ya. Ada banyak prodi. Kalau KPI itu kan kemampuannya kan ya terkait dengan Pensyutingan ya. pensyutingan ini gitu kan ya. Pensyutingan. Maka kalau nanti mereka harus kajian tentang kajian kitab kuning ya tentunya tidak seperti yang seperti di Mahat Ali ini. Oh, jadi dibedakan Iya, memang ya, dibedakan, sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan. keadaan. MPI misalnya manajemen pesantren, manajemen pendidikan, maaf ya karena saya hari ini mencakup masalah pesantren, manajemen pendidikan Islam. Maka bagaimana lulusan-lulusan itu nanti dikader untuk menjadi kepala madrasah, kepala sekolah. Jadi pengajiannya bukan yang maaf kalau bahasa Jawa kebiak uyah gitu. Jadi di semuanya disamakan gitu endaknya. Tidak seperti itu. Jadi ini tergantung, berarti dilihat dari formalnya dulu berarti. Dilihat dari formalnya, tetapi ending akhir tetap mereka nanti bisa mengaji kitab kuning. Mereka mampu di bagian komunikasi, tapi kitab kuningnya juga tidak ketinggalan. Mereka nanti belajar di bagian ilmu tata negara, tetapi kajian kitab kuningnya juga Tidak ketinggalan, sehingga bisa membentengi dirinya gitu ya. Makanya di pesantren ini berbeda jauh dengan pesantren yang lain gitu kan ya. Mereka harus belajar maksimal gitu kan ya, sehingga mereka akan mampu di bidangnya masing-masing dan mereka juga bisa membaca kitab kuning. Bahasanya Romo Yai,
mereka dapat ijazah negeri yo iso ngaji gitu Nah, kan. luar biasa, tepuk tangan buat Pondok Pesantren Sunan Derajat. Oke pemirsa yang ada di rumah, silakan kalau tidak ada kopi di rumahnya bisa minum hidrat ya kan, air minum asli Pondok Pesantren Sunan Derajat. Jangan kemana-mana, tetap stay di layar kaca Anda karena saya akan kembali lagi di Tadarus Budaya. Tak ada manusia yang terlahir sempurna, dan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat, sedangkan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya. Dia sabar dan tak kenal putus asa, dia tak kenal putus asa. Oke pemirsa yang ada di rumah, terima kasih ya karena masih khusyuk di depan layar kaca. Cemilannya udah habis, ditambah lagi 2 toples ya, biar kelihatan habis nonton Tadarus Budaya tambah berat badan gitu kan. Mudah-mudahan kajian kita juga menambah manfaat, menambah ilmu kita, menambah pengetahuan dalam diri kita semuanya. Oke pemirsa yang ada di rumah, kita lanjut berbincang-bincang mengenai tentang kurikulum pesantren. Jelasnya kita pasti ada perbedaan antara anak yang kita bina di rumah sendiri dengan bagaimana anak yang kita bina di pondok pesantren. Nah, mungkin Ustadz Rafiq bisa menjelaskan bagaimana sih sebenarnya karakter pesantren itu. Nah, secara umum mungkin ya, karakter di pesantren itu seperti apa? Monggo. Jadi kalau kita melihat, pernah teman-teman adik-adik ini mungkin pernah juga ya membaca di kitab apa ini yang judulnya Tradisi Pesantren yang dikarang oleh Zamakhsyari Dhofir itu kan ya. Di sana ada beberapa karakter kan. Karakter pesantren itu jadi diantaranya religi gitu kan ya. Tahu apa enggak religi itu apa ya? Religi apa Mas? Agamis. Agamis itu kan. Pertama. Iya, saya rada pinter ya. Yang kedua, di sana diantaranya bahwa karakter pesantren itu memang ada sebuah bentuk toleransi. Tadi saya sampaikan itu, kehebatan dan kelebihan pesantren Sunan Derajat itu memang toleransinya luar biasa. Di antaranya lagi disiplin, ini penting. Kalau ada makalah yang disampaikan oleh ulama, al-istiqomah al-furahmah gitu kan ya. Kalau kita istiqomah maka kita akan mendapatkan 1000 rahmat. Itu luar biasa itu. Kita selalu mengaji istiqomah. Kita selalu tahajud istiqomah. Kita selalu tadarus budaya juga. Oh istiqomah tadarus budaya. Pemirsa nggak akan kemana-mana kalau malam Selasa pasti menantikan saya, ya kan? Dan karakter yang lain itu memang kerja keras. Kerja keras. Istahid wala taksal. Bekerja keraslah dan jangan bermalas-malasan gitu. Jadi identik anak pondok pesantren itu tidak boleh malas sebenarnya, Nje. Ya kembali kepada definisi santri itu tadi, santri yang dimaknai sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh wiritan gitu kan, sungguh-sungguh
zikir sama wiridan itu tadi. Sungguh-sungguh. Terakhir sungguh-sungguh cari jodoh kan Gitu nggak kan ya. enak anak-anak ini. Judulnya judul ilmu itu. Itu diantara karakter yang ada di pesantren secara umum seperti itu. Oke, sekarang kita buka termin pertanyaan mungkin ya Sar. Yang mau bertanya silakan audiens. Yang mau bertanya silakan angkat tangan. Berdiri. Mic-nya dikasihkan Mas. Iya. Mendekat Mas. Berdiri. Masnya berdiri. Iya. Oke. Iya, ini yang tadi dikatakan ganteng gitu ya. Kameranya di situ Mas. Kalau nggak kuat lambaikan tangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Nama saya Ahmad Fajrul Falah dari Sukodadi Lamongan. Sukodadi Lamongan. Ngapunten Yai badhe tanglet. Iya, saya juga lupa tadi mau tanya apa jenengan. Biasanya kan mungkin dari permisa yang ada di rumah penasaran di pesantren itu mindsetnya kalau orang belum kenal pesantren kan memandang pesantren itu kuno gitu, jadul gitu. Nah, kira-kira di pesantren Sunan Derajat itu ada kurikulum nggak yang menunjukkan bahwa pesantren ini sebenarnya bukan kayak seperti itu? Ya, bukan pesantren-pesantren yang ya seperti itulah ya kan. Bukan tertinggal gitu. Jadi kita di pesantren itu bisa mengembang gitu. Cukup Puri aja yang rasa tertinggal. Ngaten, Yai. Terima Sampun. kasih. Ampun. Ya, mau berdiri apa mau keluar? Mau duduk lagi? Oh boleh. Nggih. Salam dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sukodadi Lamongan ya. Dulu saya pernah hijrah di Sukodadi itu 3 tahun. Curhat. Oke, kembali ke Ustadz. Ustadz, ini tadi ada nggak sih kurikulum di Pondok Pesantren Sunan Derajat sehingga pemirsa yang ada di rumah itu tahu gitu. Kalau di Pondok Pesantren Sunan Derajat itu bukan pondok pesantren yang tertinggal atau kurikulumnya itu kurikulum kuno. Saya nggak tahu nih kuno itu seperti apa, pondok kuno itu seperti apa. Monggo Ustadz bisa dijelaskan. Kita mencoba untuk belajar di buku yang berjudul Administrasi Pesantren itu ya. Karangannya Bapak Ahmad Halim itu di sana disebutkan. Jadi orang-orang Jepang, orang-orang Belanda memang ada sebuah kesengajaan. Kesengajaan apa? Kesengajaan menyampaikan bahwa pesantren itu kumuh. Pesantren itu gudiken gitu kan. Makanya ada mindset kalau tidak the gudiken berarti dia bukan anak the pondok gitu ya. Inilah yang kemudian ketika kita mencoba untuk menanyai itu kepada seorang pakar, mengapa mereka menyampaikan bahwa pesantren itu kumuh, pesantren itu gudiken gitu kan ya. Ya karena mereka ketika datang di pesantren ada yang melihat di santri di pesantren itu ada yang gudiken sehingga mereka menyimpulkan bahwa pesantren itu gudik gitu kan ya. Nah, akhirnya di mindset ya. Akhirnya di mindset seperti itu. Sebenarnya itu salah gitu kan ya. Maka kita memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat bahwa pesantren ini bersih. Bagaimana bisa pesantren ini bersih? Ya kita nampakkan. Memang gini, mengapa sampai terjadi mereka mempunyai anggapan anak-anak dari pesantren itu kok gudiken ya? Itu sebenarnya kan ada banyak sudut pandang kan gini ya. Saya menyampaikan gini, anak yang mondok di pesantren itu kan ditinggal orang tuanya, ditinggal kekasih-kekasihnya di rumah, misalnya adiknya harus pisah gitu kan. Jangan memaknai kekasih nanti kekasih yang calon pendamping lain-lain gitu kan. ya. Jadi mereka harus meninggalkan hewan kesenangannya. Kucingnya di rumah, Kucingnya gitu. burungnya di rumah. Ada burung-burung itu di rumah itu ditinggal semuanya, orang tuanya harus pisah. Sehingga mereka harus adaptasi. Disinilah karena mereka masih adaptasi dan belum kenal dengan teman,
mereka juga belum senang di pesantren, akhirnya itu akan menimbulkan badi, kekuatan itu menjadi menurun. Karena imun badi menurun, akhirnya santri-santri itu sakit. Sebenarnya seperti itu. Maka rata-rata ketika mahasiswa, santri yang mondok itu bersih-bersih kalau sudah di atas 1 tahun, ini buktinya. Oh, kan bersih. Ini, ya gitu. Ini lightingnya aja sebenarnya lighting studio agak begitu redup karena ada anak Mahat Ali jadi terang Jadi ya. terang gitu kan, ya. Bukan lagi. Jadi seperti itu ya. Jadi ada nggak begini kurikulum yang ditanyakan, yang kurikulum yang menyatakan bahwa di Pondok Pesantren Sunan Derajat ini bukan pondok pesantren yang kuno loh. Ini apa yang menonjol ini mungkin, Ustaz? Ya, kalau tadi saya sampaikan ya pesantren Sunan Derajat ini kan memang pesantren yang dikolaborasi gitu kan ya. Yeah. Pesantren kolaborasi dengan berbagai macam lembaga. Banyak lembaga-lembaga Banyak pendidikan lembaga-lembaga yang formal. Maka sebenarnya dari sini masyarakat itu sudah bisa membaca, apalagi dengan adanya radio, dengan Adanya TV, adanya Mereka Ayu di sudah Persada menjadi ya kan? Ya ada yang paling cantik ini kan. gitu kan. Makasih sudah difitnah Maka ini malam hari sebenarnya ini. sudah memberikan sebuah makna. Sunan Derajat memang tidak kumuh, kurikulumnya juga baik. Bagus, dan tidak semuanya kuno menggunakan lagi. media-media yang sangat luar biasa. Karena memang semuanya sudah online gitu kan ya, bisa sampai seperti itu. Jadi seperti itu Mas ya. Jadi mungkin pemirsa yang ada di rumah juga bisa memaknai bahwa sekarang itu pondok pesantren itu bukan lagi sesuatu yang kemudian dianggap paling di sana anakku cuma ngaji tidur gitu ya. Ternyata ada kegiatan-kegiatan yang luar biasa yang apalagi di Pondok Pesantren Sunan Derajat di mana kurikulumnya bisa mencetak sesuai dengan apa yang diinginkan. Apa aja kebutuhannya ada di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Luar biasa. Seperti contoh apapun makanannya, hidrat minumannya gitu kan. Luar biasa. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Silakan berdiri di luar studio. Ya berdiri Mas. Mau pakai bahasa Arab boleh, bahasa Inggris boleh. Saya tidak bisa mengartikan. Kalau antum nanti tanya bahasa Arab, saya nanti menjawab bahasa Inggris. Aduh. MC-nya bahasa Jepang nanti nyimaknya. Monggo Masnya. Ayo silakan. Berdiri Mas. Ya, satu pertanyaan lagi mungkin, enggak? Ya, aduh calon kiai lagi ini ya. Calon kiai. Ini saya lihat bodinya sama-sama ini kebanyakan tirakat ya. Dia selalu puasa Daud ini. Oh ini puasa Daud, Iya, sehari ini. puasa, sehari enggak, sehari puasa, Iya. sehari enggak. Alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Mas? Nama saya Majidi Ridho. Sinten? Majidi Ridho. Mas Jitil? Akso. Nama saya Majidi Ridho dari kota Serang. Oh, Serang Banten. Nggih, Ujung Kulon. Tapi kok ngomongnya Jawa ya, bukan malah ke Sunda ya? Mun arek Sundanya. Sok atuh. Iya, apa yang ditanyakan Mas? Jadi gini, saya mau bertanya. Jadi kurikulum itu kan nanti kan tujuannya itu untuk meningkatkan mutu peserta didik gitu kan. Nah, di sini yang akan saya tanyakan itu kurikulum itu nanti disamakan dengan keadaan tempatnya atau ya kalau kurikulum pesantren berarti kita melihat keadaan pesantrennya atau gimana gitu. Terus yang kedua itu pertanyaannya nanti kan ada teori di kurikulum itu. Nah, terus cara yang paling efektif untuk mempraktekkan atau mengimplementasikan teori dari kurikulum ke lapangan itu yang paling efektif bagaimana? Oke, sampun. Ya. Iku Sudah? mohon. Iya, mau dijawab apa enggak itu pertanyaan? Nggih, kumaha daekna? Oke, atur nuhun eta. Aduh.
Terima kasih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah salam ya, salam hati saya jawab juga. Nyeri hati kayak gini. Oke, Ustadz, tadi ditanyakan bahwa ini sebenarnya di Pondok Pesantren Sunan Derajat sendiri itu kurikulum itu dilahirkan, pesantren yang melahirkan kurikulum apa melihat situasi dulu baru kurikulum itu dilahirkan? Atau memang sudah ada kurikulum itu kemudian dipaksa untuk mengikuti itu atau kurikulum itu mengikuti seperti itu ya? Pertanyaannya begitu ya. Namanya orang Sunda beda dengan Jawa ya. Jadi kurikulum itu kan di sana ending akhir kan untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuannya apa? Kalau tujuannya kajian kitab Ihya, maka kurikulumnya adalah terkait kajian kitab Ihya itu. Berarti disesuaikan. Disesuaikan kembali. Seperti yang disampaikan oleh Gus Dur itu ya di buku tadi saya sampaikan manajemen pesantren itu, beliau menyampaikan setiap pesantren itu memang punya kurikulum yang tidak sama, mempunyai kurikulum yang berbeda. Maka saya sampaikan kurikulum itu kan memang sebuah kekuatan yang dimiliki oleh pesantren masing-masing gitu kan ya. Iya. Maka kalau tadi disampaikan apakah harus disesuaikan dengan tempat? Betul. Sesuaikan dengan tempat. Disesuaikan dengan tempat. Tidak mungkin kalau di sini ini nanti kajiannya, kalau di sini pesantren ini pesantren Sunan Derajat harus menguasai bahasa Cina gitu kan ya. Ntar bisa liar. Berbeda. Bisa liar aing kan. Berbeda nanti ketika kebutuhan yang akan datang ternyata bahwa Sunan Derajat ini memang nanti ada sebuah kerjasama dengan Cina misalnya ke depan mungkin saja, maka di sini nanti akan membentuk kurikulum bahasa Mandarin karena memang untuk persiapan itu kan ya. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Gus Dur itu setiap pesantren itu punya kurikulum yang berbeda. Kebutuhannya kayak apa? Kalau antum nanti membuat pesantren tahfidz Al-Qur'an, apa kurikulumnya kajian kitab kuning? Kan tidak. Maka harus kajian masalah apa? Masalah Al-Qur'an. Bagaimana nanti antum untuk di pesantren Sunan Derajat yang kemarin ini baru saja di Sunan Derajat itu tahun ini mulai dibentuk asrama tahfidz Al-Qur'an. Mulai dibentuk asrama tahfidz Al-Qur'an. Dan kalau tadi disampaikan oleh Mas yang tampan ini gitu kan. Ada asrama Insya Allah Ali, tapi. gitu kan. Dan sekarang ini memang sudah dikelompokkan sesuai dengan lembaga. Jadi Sanawiyah dikelompokkan Sanawiyah, Aliyah dikelompokkan Aliyah, sesuai lembaganya. Jadi tidak campur baur ya. Tidak seperti tahun-tahun pada waktu dulu. Mengapa ini dilakukan? Ya pendidikan memang seperti ini harus dirubah. Kalau sekarang ini baik maka harus kita rubah menjadi baik. Hari ini baik kita rubah lagi menjadi baik. Seperti yang disampaikan oleh makolahnya para Mahat Ali kan gitu. Bagaimana? Masih ingat apa enggak? Gimana Mas? Coba diulangi di awal. Al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Apa itu artinya? Kita tetap menerapkan tradisi yang lawas tapi tidak terlepas untuk mengambil apa yang pembaharuan yang ada. Oke, tepuk tangan dong. Jas merah tidak melupakan sejarah. Gitu ya. Lah, derajat pesantren derajat itu seperti itu. Kalau ini baik maka kita pertahankan, tetapi harus mencari yang lebih baik. Masya Allah, itu luar biasa. Dan itu yang dilakukan oleh Syekhina Kiai Haji Abdul Ghafur. Sekarang sudah baik, cari yang lebih baik. Luar biasa. Jadi ada pembaharuan sesuai dengan kebutuhan gitu Mas ya. Paham Mas? Aduh. Apa? Tidak naon-naon, liar aing. Naon-naon apa itu? Naon itu lampu, naon. Oke pemirsa yang ada di rumah, kalau tadi kita sudah mendengarkan simponi nada ya kan, bersimponi dengan nada-nadanya. Ini saya mau dengar juga, ini Ustadz kita juga mau sholawat ya. Ya, nanti saya membuat musik, akan saya kombinkan antara sholawat Gus Duhriyah dengan sholawat saya pribadi gitu kan. Oke, luar biasa. Pemirsa jangan kemana-mana, kita saksikan Ustadz Ainur Rafiq tetap di Tadarus Budaya.
Monggo. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, salamun alaik, Ya Rafi'a sani wa daraji, afatayyaji radal alamin, Ya Uhailal judi wal karami, Ya Uhailal judi wal karami. Ngawiti ingsun marang siiran, kelawan muji marang pangeran, kang paring rahmat lan kenikmatan, dina wengine tanpa hitungan, dina wengine tanpa hitungan. Ya Rasulullah, salamun alaik, Ya Rafi'a sani wa daraji, atfatayyaji radal alamin, Ya Uhailal judi wal karami, Ya Uhailal judi wal karami. Para santri yo padha ngaji marang kiai kanggo sangurapi, supaya dadi calon kiai sing seneng ngabdi, sing seneng ngabdi, calon dadi kiai. Salamun alaik, Ya Rafi'a sani wa daraji, atfatayyaji radal alamin, Ya Uhailal judi wal karami, Ya Uhailal judi. Ayo santri, satu lagi santri, satu lagi. Para santri yo padha ngaji marang kiai kanggo sangurapi,
supaya dadi calon kiai sing seneng ngabdi kanggo sang upati sing seneng ngabdi kanggo sang upati. Oke, luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Terima kasih pemirsa yang ada di rumah ya. Tadi juga sudah ikut, saya selalu dari sini saya bisa melihat dari kuku saya ikut bersolawat tadi juga di rumahnya ya, sambil ngir-ngir gitu kan, luar biasa. Ternyata suara dari Bapak Dr. Haji Mu'anur Rafiq, Magister Pendidikan Islam ini luar biasa, tepuk tangan. Nggak kalah Puri sama suara kamu ya kan. Puri mah lewat depan rumah. Ini kayaknya bisa apa enggak ya besok pada saat pengajian nanti saya ikutkan untuk tampil gitu, boleh apa enggak ya? Oh boleh, boleh. Sungguh kehormatan bagi kami ya kan. Tapi saya tidak percaya karena beliaunya adalah waktunya sibuk sekali. Beliau sangat padat merayap ya kan, jadwalnya luar biasa. Memang hari-hari ini ada pengajian-pengajian itu kan ya. Ada acara kemantenan, ada acara mulutan, ada kemarin itu kemantenan di situ, terus besok lagi di Turi, terus besok lagi jenengan memberikan mukotimah. Saya yang bagian mau idohnya, ini nanti bagian. Nah boleh nanti gitu silakan kan, ya. panggil kita gitu ya, siap ya Puri ya. Tenang Puri, nanti diangkut pakai tosa. Ya boleh Ustadz, ya kan menjadi promosi. Oke pemirsa yang ada di rumah, sebenarnya saya ingin bicara panjang lebar ya, masih ya apalagi bersama dengan Ustadz Rafiq ya. Sepertinya waktu nggak berasa, tiba-tiba kita sudah ada di ujung acara ya. Namun sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, mungkin dari Ustadz Rafiq dan Masnya ada yang perlu disampaikan untuk pemirsa yang ada di rumah. Mungkin dari Ustadz Rafiq dulu, monggo. Ya, terima kasih. Saya berharap kepada semua yang berada di rumah selalu istiqomah melihat tayangan Persada TV. Saya yakin ketika Bapak, Ibu, Putra Putri melihat tayangan Persada TV nanti akan masuk surga bersama-sama. Gitu kan ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ustadz, alhamdulillah. Monggo Masnya. Dari saya sebagai santri yang di Pondok Pesantren Sunan Derajat ingin berpesan sedikit kepada mungkin ada wali santri yang sedang menonton acara ini untuk jangan ragu memondokkan santrinya di pesantren, karena pesantren itu tidak kuno seperti mungkin ada mindset beberapa orang memikir kalau pondok itu kuno. Tidak, karena pondok itu sangat multikultural sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Jadi tidak ada istilah pondok itu kuno, tidak ada. Jangan ragu untuk memondokkan anaknya di pesantren, itu saja. Oke. Apalagi di Pondok Pesantren Sunan Derajat ini. Luar biasa. Oke, terima kasih kepada Ustadz Ainur Rafiq yang sudah hadir. Terima kasih buat Mas siapa tadi? Mas Aziz yang dari Mahatali. Terima kasih untuk Mahatali. Kemudian tadi ada Al Banjari, alhamdulillah ada Simfoni Nada juga. Pemirsa yang ada di rumah, saatnya kita berada di penghujung acara. Pemirsa yang ada di rumah, sebenarnya anak itu merupakan titipan dari Ilahi Robi. Ingat, anak yang terlahir ke dunia ini semuanya adalah seperti kertas putih. Apapun mereka jadinya, bagaimana sesuai kita menuangkan di atasnya. Salah satu perubahan anak itu adalah di mana dia behavioristiknya, di mana lingkungannya dia tinggal. Nah, untuk itu percayakan pertumbuhan anak kita di pondok pesantren, tentunya di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Oke pemirsa yang ada di rumah, saya Ayu Wardani salam undur diri, sampai ketemu lagi di Tadarus Budaya di jam dan waktu yang sama. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadarus Budaya. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا
صارت دموع العاشقين تسيل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسير يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل لو صادفتني باللدوك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل كل القلوب إلى الحبيب تسير ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسير